Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat-sehat ya. Dan untuk yang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan jangan lupa juga untuk terus semangat biar bisa cepat sembuh. Oke, sekarang ketemu lagi nih sama Pick Air Puliligar buat sharing tentang topik-topik yang pastinya selalu menarik dan bermanfaat. Nah, kali ini topik kita adalah tentang kekerasan pada remaja. Wah, menarik banget kan topiknya? Terus, kenapa sih topik ini layak banget untuk kita bahas? Nah, biar tahu alasannya, yuk kita simak penjelasannya. Oke, sebelumnya kita perlu bahas dulu ya, apa sih arti dari kekerasan itu sendiri? Oke, jadi menurut WHO pada tahun 2002, kekerasan itu adalah kekuatan fisik dan kekuasaan untuk mengancam diri sendiri, orang lain, atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan trauma atau memar, gangguan psikologis, kelainan perkembangan, perampasan hak, dan kematian. Lalu yang selanjutnya, apa sih faktor dari kekerasan pada remaja itu? Nah, di sini kita udah menggolongkan faktor kekerasan remaja itu menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah faktor keluarga. Kenapa? Karena ketika orang tua tidak bisa mengambil peran aktif dalam kehidupan anaknya, remaja menjadi tidak terkendali. Akibatnya apa? Nah, remaja itu berteman dengan orang yang salah. Kemudian yang kedua adalah teman sebaya atau rekannya tadi. Nah, tekanan dari teman sebaya itu bisa menjadi faktor penyebab kekerasan remaja saat teman sebaya cenderung berperilaku agresif. Lalu yang ketiga adalah media. Ya, kekerasan di media itu seperti yang sudah kita ketahui ya, dapat mempengaruhi remaja dan dapat membuat mereka bertindak agresif. Jadi, media ini mengambil peran yang sangat besar sebagai salah satu faktor terjadinya kekerasan pada remaja. Lalu yang keempat adalah kesehatan mental. Ya, jadi penyakit mental juga merupakan penyebab kekerasan di kalangan remaja. Masalah kesehatan mental seperti ADHD, bipolar, ODD, gangguan perilaku, semuanya itu memiliki perilaku agresif atau perasaan marah sebagai gejala umumnya gitu ya, dan berpotensi untuk menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan pada remaja. Lalu yang kelima ada child abuse. Nah, child abuse ini dipandang sebagai sebuah siklus anak-anak yang menjadi korban kekerasan di rumah itu bisa menjadi pelaku kekerasan di kemudian harinya loh. Jadi untuk para orang tua hati-hati. Nah, itu tadi 5 faktor terjadinya kekerasan pada remaja. Nah, selanjutnya kita bahas jenis-jenis kekerasan terhadap remaja ya. Nah, pada umumnya kekerasan pada remaja itu kita bisa golongkan menjadi 3 ya. Yang pertama itu kekerasan secara langsung, kemudian kekerasan secara tidak langsung, dan juga yang terakhir adalah kekerasan yang berupa intimidasi. Nah, jenis kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A itu digolongkan menjadi 5. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Contohnya seperti apa? Contoh kekerasan fisik itu seperti menampar, menendang, mencubit, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada kekerasan emosional. Contohnya apa aja sih? Contohnya kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci, dan memaki dengan kata-kata yang kasar dan keras. Itu adalah contoh-contoh dari kekerasan emosional. Lalu yang ketiga ada kekerasan seksual. Contohnya seperti apa? Pornografi yang sekarang ini makin banyak beredar dengan bebas, kemudian perkataan porno, tindakan tidak senonoh, dan juga pelecehan organ seksual atau pada organ-organ intim. Yang keempat adalah pengabaian dan penelantaran. Pengabaian dan penelantaran itu bentuknya seperti apa sih? Jadi, segala bentuk kelainan yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan itu bisa disebutkan sebagai salah satu bentuk pengabaian dan penelantaran. Lalu yang kelima, itu ada kekerasan ekonomi atau eksploitasi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti memperkerjakan anak yang masih di bawah umur dengan motif ekonomi, seperti misalkan prostitusi anak. Lalu apa sih dampak dari kekerasan pada remaja? Teman-teman, jadi korban kekerasan remaja ini tidak hanya memiliki bekas luka pada tubuhnya aja, namun juga luka emosional yang bisa berupa perilaku menyimpang, terus juga ada timbulnya penurunan fungsi otak, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa menggolongkan dampak dari kekerasan pada remaja itu menjadi 2 ya. Yang pertama adalah masalah kesehatan fisik, lalu ada masalah psikologis.
Yang pertama kita bahas dulu masalah kesehatan fisik. Contohnya adalah masalah kesehatan fisik anak-anak dan gejala psikosomatik. Psikosomatik ini apa sih? Nah, psikosomatik adalah suatu kondisi atau gangguan ketika pikiran kita mempengaruhi tubuh hingga memicu munculnya keluhan fisik seperti sakit kepala, kelelahan, sakit perut, pusing, mual, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada timbulnya masalah psikologis. Contohnya apa sih? Nah, jadi dampak dari kekerasan pada remaja ini pada korbannya itu biasanya menimbulkan rasa bahwa dia merasa harga dirinya itu rendah, kemudian perasaan depresi, ada rasa kecemasan sosial atau anxiety, kemudian gangguan tidur, rendahnya efikasi diri, merasa kesepian, merasa putus asa, dan yang paling buruknya adalah sampai menimbulkan ide atau pemikiran untuk bunuh diri. Serem ya teman-teman. Nah, dari penjelasan yang sudah dipaparkan barusan, salah satu bentuk tindak kekerasan yang sering dialami oleh anak dan kelompok remaja, khususnya perempuan, adalah tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Berbagai bentuk dan modus pelaku tindakan kekerasan secara seksual ini mayoritas dilakukan oleh kelompok orang dewasa dan bahkan anggota keluarga terdekat. Para pelaku pendidik yang notabene merupakan panutan para anak didiknya justru melakukan tindakan yang di luar etika, di luar nilai dan norma yang telah mereka pelajari selama mereka ada di bangku sekolah. Nah, menghadapi permasalahan ini, maka sekiranya dibutuhkan wawasan dan sebuah strategi guna mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual yang menimpa kalangan usia anak dan remaja, khususnya perempuan. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengedukasi pendidikan seksual pada beberapa pihak terkait dan pada anak dan remaja perempuan agar mampu mengenali jenis atau bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri. Nah, bentuk edukasi yang bisa dilakukan itu contohnya menggunakan metode atau teknik sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi ini dilakukan dengan membagikan atau kampanye, dengan menyebarkan pamflet dan stiker kepada kelompok-kelompok remaja dan warga masyarakat umum. Harapannya apa? Harapannya dengan adanya wawasan tentang ragam jenis dan bentuk tindakan kekerasan pada orang tua, masyarakat, bahkan anak dan remaja perempuan ataupun laki-laki dapat membentengi diri dari ancaman tindak kekerasan yang ada di sekitarnya. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, sudah banyak kita dengar, tidak ada kata terlambat untuk mencegah kekerasan terhadap anak remaja. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memberikan beberapa tips untuk mencegah terjadinya kekerasan verbal pada anak. Yang pertama adalah mengajarkan pengelolaan emosi. Ketahuilah ya bahwa anak-anak membutuhkan cara yang tepat untuk mengelola perasaannya. Nah, dengan pengelolaan emosi yang baik, semakin mudah bagi anak untuk menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan makna emosi itu sendiri. Nah, hal ini akan membantu teman-teman untuk mengajari anak atau mungkin adik untuk berhasil mempelajari teknik pengelolaan emosi yang dirasakannya. Kemudian yang ketiga ada tunjukkan sikap positif. Nah, karena dengan menunjukkan sikap positif, teman-teman dapat mempengaruhi anak atau mungkin adiknya dengan menunjukkan sikap yang baik, sikap welas asih, dan rasa keingintahuan terhadap dunia mereka. Kemudian yang keempat adalah jangan biarkan hubungan renggang. Selalu jaga komunikasi dengan baik. Ketika hubungan teman-teman dan anak atau adiknya sedang renggang, cobalah untuk memperbaiki hubungan emosional dengan anak atau adik atau siapapun itu sesegera mungkin. Lalu yang kelima ada biarkan anak jadi diri sendiri. Nah, teman-teman ini bisa membantu anak atau siapapun itu untuk merasa aman dan nyaman dengan membiarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Namun, bagi para orang tua nih ya, teman-teman juga berhak mendiskusikan kekhawatiran terkait aktivitas anak dan menggunakan peluang ini sebagai momen untuk mempererat hubungan. Teman-teman harus selalu ingat ya bahwa kekerasan pada anak itu adalah hal yang sangat serius karena dapat berpengaruh kepada perkembangan anak di masa depannya. Oleh karena itu, kalau teman-teman menemukan atau mengetahui seorang anak atau siapapun itu yang mendapatkan kekerasan baik dalam bentuk fisik, seksual maupun verbal, segeralah cari bantuan untuk mereka ya. Nah, sekian penjelasan singkat dari kami tentang kekerasan pada remaja. Semoga apa yang
telah kita pelajari barusan bisa bermanfaat ya, dan semoga kita juga terhindar dari segala macam bentuk kekerasan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Oh iya, buat teman-teman yang punya, ilmu pengetahuan atau pengalaman lebih tentang kekerasan pada remaja ini, boleh sharing ya di komen bawah ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.